Setidaknya terdapat 6 rumah warga di Kabupaten Lamongan rusak akibat longsornya tebing Sungai Bengawan Solo. Atas kejadian ini, pemilik rumah untuk sementara memilih pindah ke rumah kerabatnya lantaran takut rumah mereka akan hanyut terbawa longsor. Warga Desa Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, masih dalam kondisi trauma pasca longsornya tebing Sungai Bengawan Solo yang melintasi desa mereka dengan kedalaman 5 meter. Dalam musibah ini, setidaknya 6 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo rusak. Bahkan sejumlah rumah nyaris rata dengan tanah. Salah satunya dialami Saryadi. Salah satu korban longsornya tebing Sungai Bengawan Solo ini mengaku sebelum terjadinya longsor, terdengar suara gemuruh disertai dengan getaran. Dalam kondisi panik, warga langsung berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena bangunan rumah bergetar. Sejumlah barang serta perabotan rumah tangga yang berada di belakang rumah tak dapat lagi diselamatkan akibat turut terbawa longsor. Longsor ini jam berapa? Sekitar jam 9 sudah gerak. 9 apa itu? Malam. Gimana Pak prosesnya? Ceritanya gimana itu? Ada gerakan terlalu kecil. Hari untuk jam 11 tanah longsor total. Berapa rumahnya? 5 rumah. 5 rumah. Apa ini terkait masalah hujan pertama itu Pak? Enggak ada hujan. Ada hujannya. Longsor itu. Kok bisa longsor ini gimana Pak menurut Pak? Dampaknya Bengawan kan sisi ketiga. Enggak ada hujan. Di Solo saat Edi Purnomo, Kepala Desa Keduyung, memastikan terdapat 6 rumah warga yang mengalami rusak akibat longsor, yakni rumah milik Sunapi, Mat Fadeli, Kaswaji, Supriyadi, Subandi, serta rumah Askuri yang seluruhnya berada di bantaran sungai. Sebelum peristiwa terjadi, tanda-tanda retak sebenarnya sudah diketahui warga. Namun warga masih tetap tinggal di rumahnya, mengingat pihak desa sudah melakukan pemrojongan untuk menahan tanah agar tidak sampai terjadi longsor. Longsor tadi malam jam 9 malam itu sudah terjadi keretakan kecil. Akhirnya jam 11 malam terjadi longsor dan ambruk tanah, akhirnya merambat ke rumah warga yang 6 rumah. Terus apa yang dilakukan pemerintah desa Pak untuk menangani bencana ini? Untuk melakukan pemerintahan desa, saya kira ini jalan satunya adalah relokasi rumah ke 6 rumah ini. Sudah ada lahan Pak yang dipersiapkan untuk relokasi? Kalau lahan, saya kira ini kalau tanah pemerintahan desa tidak ada, melainkan ini ada jalan satu-satunya tanah itu adalah tanah pengairan, yang mana pengairan selama ini tidak dipergunakan. Beruntung dalam kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang dialami korban longsor ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak pemerintah desa masih mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten tentang relokasi warga. Muhammad Basoir, Surabaya TV.